Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Drama Populer. Di video kali ini, aku bakal membawakan sebuah cerita dari Cina. Film ini berjudul Ugly Beauty, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang tidak enak dipandang di tempat kuliahnya. Namun suatu hari, ia pun diberi keajaiban, yaitu menjadi cantik dalam waktu 12 jam. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari langsung aja kita simak alur ceritanya berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita selanjutnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang cewek yang baru saja terbangun dari tidurnya, yang bernama Bai Yutong, yang diperankan oleh Di Yisu. Dia pemeran utama dalam film ini. Ia memiliki wajah yang kurang cantik, sehingga saat masa sekolah dulu, ia sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan saat masa perpisahan SMA, ia juga memiliki kenangan yang sangat buruk, di mana dulu ia tampil di atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Namun ia malah ditertawai oleh semua siswa yang ada di sana, sehingga membuatnya tidak bisa lupa akan kenangan itu sampai hari ini. Saat ulang tahunnya yang ke-20, ia berdoa supaya bisa berubah menjadi cantik agar ada seseorang yang jatuh cinta padanya. Keesokan paginya, ia berangkat ke kampus dan orang-orang di sekitarnya memandang takjub pada dirinya. Ia sendiri pun menjadi bingung kenapa orang-orang memandanginya sebegitu takjubnya. Sedangkan ia sendiri belum sadar bahwa ada perubahan pada dirinya. Dan saat ia memasuki kelas, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Iwan Yuan. Bai Yutong sebangku dengannya dan kini mereka pun berteman baik. Saat sore hari tiba, ketika itu Bai Yutong berjalan sendiri dan bertemu dengan Yuan. Di sini ia menyapanya, namun Yuan mendadak tidak mengenalinya hingga membuatnya terheran-heran. Sesampainya di rumah pada saat malam hari ketika ia tertidur, ia bermimpi ada dirinya yang lain yang ada di cermin, dan dirinya yang di cermin tersebut sangat cantik. Ia mengatakan akan meminjamkan kecantikannya selama 12 jam saja, di mana dimulai ketika pukul 6 pagi hingga 6 sore. Serta ia juga mengatakan hal itu hanya akan bertahan selama 1 bulan saja. Keesokan harinya, Bai Yutong sedang berada di lapangan dan sebuah bola basket menuju ke arahnya, dan ternyata pemilik bola itu adalah Zhao Xiaodong yang diperankan oleh Zheng Xiaopu. Ternyata Zhao ini adalah teman masa SMA-nya dulu yang sempat ia sukai. Namun, dengan penampilannya yang tidak memungkinkan, ia pun hanya bisa memendam perasaannya saja. Saat mereka bertemu, Xiaozong tidak mengenalinya, karena kini ia sedang berpenampilan cantik sekali, bagaikan seorang artis. Malam harinya, ketika Yutong sudah kembali dalam wujud aslinya, ia bekerja sampingan di sebuah kafe, dan kebetulan di sana ada Xiaodong yang melamar sebagai pekerja sampingan juga. Mereka pun kaget karena memang dulu pernah satu sekolah, hingga lama-kelamaan akhirnya mereka pun menjadi akrab semenjak bekerja di kafe itu. Suatu ketika, saat di kampus akan diadakan sebuah pesta dansa berpasangan, dan hal itu mengundang para lelaki berbondong-bondong untuk mengejar Yutong dalam keadaan cantik untuk menjadi pasangannya nanti. Yutong pun merasa risih dan ia pun berlari memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya ada Xiaodong yang sedang beres-beres, hingga mereka pun bersembunyi di sana berdua menunggu sampai mereka yang mengejarnya pergi. Di sanalah Xiaodong mulai tertarik kepada Yutong yang cantik itu, padahal dia belum mengenalinya. Ketika malam hari tiba saat di kafe, Xiaodong meminta kepada Yutong untuk diajari berdansa. Awalnya ia malu-malu, namun lama-kelamaan akhirnya ia mau mengajarinya.
Di sini, ia juga meminta saran untuk menembak seorang wanita pada Yutong. Ia pun mulai curiga jika wanita yang dimaksud Xiaodong adalah dirinya ketika siang hari. Keesokan harinya saat di kampus, Xiaodong membawakan bunga dan mengajak Yutong yang cantik untuk berpacaran. Namun Yutong menolaknya karena ia tahu ia hanya menyukai wajahnya saja. Hal itu tidak membuat Xiaodong putus asa, malahan semakin hari ia selalu membuat kejutan pada Yutong supaya cintanya diterima. Di kampus itu juga ada Ding Rocheng, teman SMA Yutong dulu. Dialah orang yang mempermalukan Yutong di acara pentas seni dahulu yang membuat Xiaodong marah kepadanya. Hingga suatu ketika, Rocheng mengetahui rahasia kecantikan Yutong yang berakhir pada pukul 6 sore karena ia memergokinya. Suatu hari, Yutong dan Xiaodong sedang berada di dalam satu kelas. Di sana hanya ada mereka berdua, karena Yutong ingin mengobrol empat mata. Yutong menanyakan pada Xiaodong apakah ia akan tetap menyukainya jika ia tidak cantik seperti saat ini. Awalnya Xiaodong terkejut tentang pertanyaan itu. Kemudian Xiaodong menjawab dan mengatakan tentu saja ia masih akan menyukainya. Hal itu pun membuat Yutong lega serta cemas di saat yang bersamaan. Dan juga Yutong yang mendengar itu pun jadi ingin mengatakan apa rahasianya, namun dalam wujud yang masih cantik. Tapi hal itu belum sempat terucapkan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Yang mana ia harus segera pergi dari sana sebelum Xiaodong melihat wujudnya yang asli. Saat ia mau keluar, ia sungguh terkejut ketika pintunya terkunci dari luar, dan itu adalah perbuatannya Rocheng. Di sini, Yutong pun meminta kepada Xiaodong untuk membelakanginya dan juga jangan melihat wajahnya. Tentu saja hal itu membuat Xiaodong bingung, namun akhirnya ia menuruti perkataan Yutong. Kemudian, Yutong meminta bantuan kepada Yuan untuk datang dan membukakan pintunya. Dan ketika ia datang, Xiaodong pun meninggalkan mereka berdua. Yuan pun kini juga sudah mengetahui rahasia Yutong yang memiliki wajah yang jelek. Namun ia tetap menemaninya dan menyemangati Yutong. Mendengar itu membuat Yutong menangis haru. Waktu pun berlalu, tibalah hari di mana pesta dansa akan diselenggarakan. Namun pesta yang awalnya akan dilaksanakan jam 3 sore, kini berubah jadwal yaitu menjadi jam 7 malam. Yang mana hal itu membuat Yutong pun menjadi panik, karena sekitar 7 malam itu, ia sudah kembali dalam wujud aslinya yang jelek. Tetapi ia teringat bahwa pesta dansa ini mereka semua akan memakaikan topeng. Jadinya, ia pun memutuskan untuk tetap ikut ke pesta itu. Tibalah malam harinya, ia pun diajak berdansa oleh Xiaodong dengan menggunakan topeng. Yutong pun di sini sedikit berperilaku aneh, yang membuat Xiaodong sedikit khawatir. Saat selesai berdansa, Rocheng memanggil Xiaodong dan Yutong ke atas panggung, karena mereka berdua dinobatkan sebagai pemenang dansa terbaik. Padahal niat aslinya Rocheng ingin mempermalukan Yutong lagi. Dan ketika mereka berdua di atas panggung, Rocheng menarik topeng Yutong dengan sengaja, hingga akhirnya membuat semua orang yang ada di sana terlihat kaget dengan penampilan Yutong yang sebenarnya. Bahkan, Xiaodong pun hanya terdiam karena saking kagetnya. Yutong pun memilih pergi dari sana karena ia sangat malu. Sedangkan Xiaodong baru sadar kalau ia telah menyakiti hati Yutong. Karena ia pernah ditanya oleh Yutong soal Yutong yang jelek di kafe, dan saat itu dia mengatakan akan tetap menyukainya.
Ia pun akhirnya mengejarnya dan ingin mengatakan bahwa ia sebenarnya masih menyukai apapun itu keadaannya, yang sedang cantik maupun wajah yang asli. Namun hal itu sudah terlambat karena ia tidak berhasil mencari keberadaan Yutong. Ia bahkan mencari ke setiap tempat yang sering dikunjungi oleh Yutong. Namun hasilnya tetap nihil karena Yutong tetap tidak ada di sana. Yutong pun benar-benar menghilang dari hadapan Xiaodong. Pada akhirnya, ia bertanya pada teman Yutong dengan Yuan soal keberadaannya. Ia pun memberitahu bahwa Yutong sudah pindah sekolah dan akhirnya ia diberitahu keberadaan Yutong olehnya. Xiaodong pun tanpa pikir panjang langsung menghampiri tempat yang dimaksud dan benar saja di sana terdapat Yutong yang sedang belajar. Xiaodong pun mengatakan yang sejujurnya pada Yutong bahwa ia menyukainya dari luar maupun dalam. Pada akhirnya mereka berdua pun bersama kembali. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, terkadang rasa suka maupun cinta susah buat dijelasin. Karena kalau sudah benar-benar nyaman dan tulus kepada seseorang, kita akan mengesampingkan yang namanya fisik. Mungkin begitu yang bisa kita simpulkan dari film ini. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.